الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada malam yang bahagia ini kita bersama-sama mengadakan satu acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Malam ini kita sedang memperingati dan memeriahkan dan menyambut hari kelahiran manusia teragung, manusia yang karenanya Allah ciptakan segala sesuatu ini. Malam ini kita kumpul bersama untuk membicarakan, mengkaji sejarah manusia yang dipilih oleh Allah untuk memikul dan membawa rahmatnya. Saya yakin di bulan Rabiul Awal ini, dari mulai tanggal 1 sampai hari ini tanggal 29, telah banyak acara demi acara yang kita hadiri dalam rangka menyambut kelahiran Rasul. Pasti kita sambut kelahiran Rasul itu dengan bermacam-macam acara, tapi pasti tujuannya satu, kita ingin menampakkan rasa cinta kita kepada beliau. Kita ingin menampakkan dan mengucapkan syukur terima kasih kita kepada Allah karena kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menyambut kelahiran ini karena kita ingin menampakkan di hadapan Rasulullah bahwa kami wahai Rasulullah, kita sebagai umatmu ya Rasulullah, ketika menyambut hari kelahiranmu, kita ingin menampakkan bahwa kita sesama kita adalah saudara dan tetap kita akan eratkan persaudaraan kita untuk mewujudkan bahwa kita adalah ummatan wahidah seperti yang engkau bawa ya Rasulullah dalam Quran yang Allah turunkan kepadamu, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, bahwa ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah hanya kepadaku. Peringatan acara demi acara, peringatan demi peringatan, hanya kita ingin wujudkan setelah kecintaan kita, syukur kita, ukhuwah kita sebagai umat Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sering kita apabila menghadiri acara-acara maulid semacam ini, kita sering didengungkan, dibacakan dalam bermacam-macam maulid riwayat-riwayat yang selalu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan cahaya beliau atau nur Muhammad. Satu contoh, Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam buku simpelnya ini yang kecil tapi penuh, buku yang sedikit ini tapi dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah telah beliau sampaikan mengenai kebesaran Rasulullah.
Di sini disebutkan riwayat berkaitan dengan Nur Muhammad. Kemudian beliau Al-Habib bukan cuma membawa riwayat ini, tapi dalam sedemikian beliau ulangi berkaitan dengan Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Malam ini kita sebenarnya ingin berhenti sejenak mengkaji apa Nur Muhammad. Bagaimana kebesaran Nur Muhammad? Kenapa harus disebut sebagai cahaya Rasulullah? Ini yang akan kita baca. Dan apa pengikut Sayyidil Wujud Muhammad, apakah jua mereka hidup dalam cahaya apabila tetap konsekuen memegang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali menyebutkan riwayat begini. Waqad akhraja Abdul Razzaq bisanadihi an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi min nurih. Sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari datang menghadap Rasulullah. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, beritahukanlah kepadaku mengenai awal sesuatu, mengenai makhluk Allah yang pertama. Apa yang pertama Allah ciptakan dari makhluknya? Rasul menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan segala ciptaannya, yang pertama ia ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hadis ini gamblang menunjukkan kepada kita bahwa pertama dan segala sesuatu yang diciptakan pertama oleh Allah adalah Nur Muhammad. Karena itu kemudian sebelum maqam, sebelum kita bangun bersama menyambut kelahiran Rasul, Al-Habib Ali mengulangi lagi dengan ungkapan beliau, liyabruza nuruhu kamilan fi alamiz zuhur nuran faqa kulla nur. Ketika Allah ingin memulai menampilkan cahayanya ini di alam syahadah setelah diciptakan di alam ghaib sana, ketika Allah ingin mewujudkan cahaya di alam ini supaya menjadi gamblang disaksikan oleh alam, oleh semuanya, kemudian Al-Habib mensifati bahwa cahaya Rasul itu ialah nuran faqa kulla nur, cahaya yang mengalahkan seluruh cahaya. Kemudian juga dalam bait-bait syairnya dalam buku ini juga Al-Habib menyebutkan berkaitan dengan cahaya Sayyidil Wujud Muhammad, berkaitan dengan awal ciptaan Allah itu. Kemudian beliau mengatakan, Jalla man syarrafal wujuda binurin ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Segala puji dan maha agung Allah yang telah memuliakan alam wujud semua ini dengan cahaya Muhammad. Dengan cahaya itu maka memberi kepada seluruh alam semesta ini bahjatan, kegembiraan, wajamala, dan keindahan. Tiada keindahan seperti keindahan Sayyidil Wujud Muhammad. Tiada kesempurnaan seperti kesempurnaan Sayyidil Wujud Muhammad. Tiada yang lebih patut untuk kita sambut dengan gembira seperti ketika kita menyambut kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad. Karena itu kemudian Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu fabidzalika falyafrahu.
Ndaklah katakanlah hanya dengan rahmat dan anugerah Allah, ndaklah mereka bergembira, dan tiada anugerah dan rahmat Allah yang lebih mulia daripada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Kita ingin berhenti sejenak berkaitan dengan cahaya dan kemuliaan Sayyidil Wujudi Muhammad. Sebenarnya hadis tadi itu adalah hadis yang panjang yang akan kita ketemukan dalam riwayat-riwayat yang lain, terusan dari hadis berkaitan dengan cahaya Rasulullah. Dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah yang dikarang oleh seorang bernama Sulaiman ibn Syekh Ibrahim Al-Husaini Al-Balkhi Al-Qunduzi, bermadhabkan Hanafi, Al-Hanafi. Dalam kitab Yanabi'il Mawaddah diungkap di sini berkaitan dengan cahaya Rasulullah yang pertama diciptakan Allah itu lebih luas. Dua riwayat itu dari Jabir ibni Abdullah Al-Ansari. Rasul ketika bersabda kepada Jabir, "Wahai Jabir, bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Kemudian dari cahaya itu Allah ciptakan segala makhluknya. Segala kebaikan diciptakan dari cahaya itu." Kemudian Rasul meneruskan sabdanya kepada sahabat beliau bernama Jabir. Kemudian, "Wahai Jabir, cahayaku itu setelah Allah ciptakan, Allah biarkan selama 12.000 tahun diletakkan dalam kedudukan korban ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Kemudian Allah membagi cahayaku itu kepada 4 bagian. Kemudian dari bagian pertama Allah menciptakan arsy-Nya. Dari bagian kedua Allah menciptakan kursinya. Kursi Allah yang bukan diartikan kursi ini, tapi kelak kita akan sampai apakah arti kursi itu yang kita sebut ayat kursi. Kemudian dengan cahaya itu Allah ciptakan pemikul arsy-Nya dari para malaikat dan penjaga kursi. Kemudian Allah biarkan cahaya itu masuk ke dalam hijabil hub, kedudukan cinta mutlak kepada Allah selama 12.000 tahun. Kemudian dari alam cinta mutlak kepada Allah itu Allah ciptakan dari cahaya itu Al-Qalam. Allah ciptakan dari cahaya itu Lauhil Mahfuz. Allah ciptakan dari cahaya itu surga dengan semua kenikmatannya. Kemudian Allah letakkan cahayaku, wahai Jabir, di tempat kedudukan Allah yang disebutkan Al-Khauf, maqamul khauf, kedudukan takut kepada Allah, jua selama 12.000 tahun. Dari situ Allah ciptakan malaikatnya, dari situ Allah ciptakan matahari, dari situ Allah ciptakan bintang dan bulan-bulan. Kemudian Allah letakkan cahayaku di dalam kedudukan Ar-Raja, pengharapan mutlak kepada Allah, jua 12.000 tahun. Kemudian Allah ciptakan akal dari cahaya itu, Allah ciptakan ilmu dari cahaya itu, Allah ciptakan al-ismah, penjagaan, Allah ciptakan taufik, bimbingan Allah dari cahaya itu. Kemudian Allah melihat kepada cahaya itu. Kemudian dari cahaya itu Allah ciptakan 124.000 para nabi. Dari cahaya itu Allah ciptakan segala cahaya. Allah ciptakan ruh para nabi, ruh para aulia. Kemudian Allah ciptakan seluruh para syuhada, para al-muti'in dan aulia dari Allah dari percikan cahayaku, wahai Jabir. Karena itu, wahai Jabir, arsy, kursi, pemikul arsy, penjaga kursi dari cahayaku, Al-Lauhil Mahfuz, malaikat-malaikat terdekat dari Allah, surga dengan semua kenikmatannya dari cahayaku, langit-langit ketujuh dari cahayaku, bulan, matahari, bintang-bintang dari cahayaku, akal, ilmu, kesabaran, penjagaan, pelindung, pemberi taufik dari Allah dari cahayaku. Wahai Jabir,
itulah segala sesuatu. Kemudian terakhir Rasul kemudian bersabda, setelah itu wahai Jabir, Allah letakkan cahaya itu di bumi sehingga seluruh lapisan bumi menjadi terang menerang dengan cahayaku bagaikan lampu di malam yang gelap gulita. Kemudian Allah ciptakan Adam, wahai Jabir, dan di sulbi Adam Allah letakkan cahayaku, sampai terakhir menyebutkan Rasul dengan hadis yang panjang ini, sampai Allah meletakkan cahaya itu di sulbi ayahku Abdillah, kemudian dipindah ke rahim ibuku Aminah, kemudian aku dilahirkan di dunia ini wahai Jabir. Kemudian beliau bersabda, faja'alani sayyidul mursalin wa khatamin nabiyyin wa mab'utsan ila kafatin nasi ajma'in wa rahmatan lil alamin wa qaidal ghurril muhajjalin hakadha bad'u khalqi nabiyyika ya Jabir wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian aku dilahirkan di dunia wahai Jabir. Kemudian Allah menjadikan aku penghulu para rasul, nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia, yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta dan kelak akan memimpin umat di akhirat. Hei Jabir, inilah cerita awal usul ciptaan nabimu wahai Jabir. Apabila kita membaca riwayat semacam ini dan banyak sekali dari buku-buku lain, kemudian kita membaca Al-Quran, ternyata memang Al-Quran menamakan Sayyidil Wujud Muhammad itu sebagai cahaya. Ayat yang saya baca tadi dalam Al-Maidah ayat 15. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari Allah kepada kalian cahaya dan kitab yang terang benderang. Para mufassirin menyebutkan bahwa cahaya di sini yang dimaksud ialah Sayyidil Wujudi Muhammad. Walaupun ada juga sebagai kaum mufassirin menyebutkan bahwa cahaya yang dimaksud di situ juga merupakan Al-Quran sebagai kitab yang terang benderang. Tetapi dalam ayat lain Al-Ahzab Allah juga menyebutkan bahwa Rasul kita Sayyidil Wujud Muhammad adalah lampu matahari yang terang benderang. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai seorang nabi, kami utus kamu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi ancaman, dan mengajak orang kepada jalan Allah dengan izin Allah, dan kami jadikan kamu sirajan, lampu yang terang benderang, matahari yang terang benderang, sirajan munira. Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, beliau dalam bentuk fisiknya penuh cahaya, dan sebelum diciptakan fisiknya beliau pun merupakan awal ciptaan Allah yang diciptakan Allah dari cahayanya, sehingga segala makhluk ini memperoleh cahaya. Segala makhluk ini diciptakan oleh Allah hanya merupakan percikan dari cahaya Sayyidil Wujud Muhammad. Karena itu kemudian Rasul disebut Adamu Abul Asbah wa Muhammadun Abul Arwah. Adam adalah bapak dari jasad-jasad yang ada ini, karena semua kita adalah anak dari Nabi Allah Adam. Tetapi Rasul Sayyidil Wujud Muhammad, beliau adalah bapak dari roh-roh ini. Kapan jasad bisa bernilai tanpa nur dan tanpa roh? Begitulah sebenarnya tidak pernah
akan ada di alam wujud ini satu makhluk pun kalau tidak ada cahaya dari Sayyidil Wujudi Muhammad. Allah menamakan beliau sebagai cahaya, sebagaimana Al-Quran pun oleh Allah disebut sebagai cahaya. Allah sendiri pemurun yang menurunkan Al-Quran. Allah sendiri yang mengutus Rasulullah. Allah dalam Al-Quran yang mengutus Rasulullah, yang disebut oleh Allah bahwa beliau Sayyidul Wujud itu cahaya. Allah sendiri menamakan zatnya bahwa Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemilik cahaya langit dan bumi. Segala yang dibentuk cahaya dan yang memberikan keterangan dan penerangan, semua itu adalah asal segalanya dari Allah, pemilik segala sesuatu, sebagaimana firman Allah, Allah nurus samawati wal ard. Tetapi Al-Quran pun oleh Allah dinamakan sebagai cahaya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, bukti dari Tuhan kalian, dan telah kami turunkan untuk kalian cahaya yang terang benderang. Jua dalam surat At-Taghabun ayat 8, jua dalam surat Asy-Syura ayat 52, dan ayat-ayat yang lain Allah menamakan Al-Quran ini sebagai cahaya. Yang menurunkan Al-Quran Allah sumber cahaya, menciptakan nabinya dari cahayanya, menurunkan Al-Quran untuk nabi pemilik cahaya itu pun Al-Quran itu oleh Allah disebut cahaya. Sehingga orang pengikut Rasulullah yang menamakan dirinya sebagai seorang muslim, apabila ia mengikuti apa yang dibawa Rasulullah, pasti ia akan hidup dengan cahaya. Pengikut Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah, yang mempraktekkan isi Al-Quran yang penuh cahaya, yang mengikuti Rasulullah yang juga penuh cahaya, maka pasti orang itu akan hidup dalam keterang benerangan penuh dengan cahaya. Allah berfirman, seseorang yang telah memilih Islam untuk agamanya, artinya dia akan konsekuen dengan Al-Quran, dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Ketika seorang muslim memilih agamanya karena Allah memberikan petunjuk baginya, ketika ia memperoleh petunjuk dari Allah untuk memilih agama Allah, menerima Sayyidil Wujud sebagai nabinya, itu sudah membuktikan bahwa ia telah dilapangkan oleh Allah dadanya, dan dada itu dipenuhi dengan cahaya. Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allah yang bukankah Allah ketika melapangkan dada seseorang untuk memilih Islam, maka fahuwa, orang tersebut, ala nurin min rabbih, dalam kecahaya dari Allah. Karena mengikuti Nabi yang merupakan cahaya, mengikuti Al-Quran yang juga merupakan cahaya, maka pengikutnya apabila mempraktekkan isi Al-Quran dan yang disabdakan Rasul, pasti akan hidup dalam cahaya. Apabila kita menyaksikan seseorang muslim hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebingungan, berarti di sini ada penyelewengan, berarti ia jauh dari Allah sumber cahaya, ia jauh dari Sayyidil Wujud pembawa cahaya, ia jauh dari Al-Quran yang penuh cahaya. Karena sebenarnya seorang mukmin harus hidup atas cahaya. Afaman kana kafiran afaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran
Al-Imam Shadiq menafsirkan ayat ini, afaman kana mayyitan afaman kana kafiran, yang tadinya kafir fa ahyainahu, kami beri petunjuk hidayah sehingga memilih Islam, fahuwa ala nur, pasti dia hidup dalam cahaya. Kaum mukminin di dunia ini harus hidup dengan cahaya, karena pegangan orang Islam dan seorang mukmin adalah Allah sumber cahaya, Sayyidul Wujud jua cahaya, dan Al-Quran jua cahaya. Karena itu dalam surat Al-Hadid Allah menceritakan, dalam surat Al-Hadid, ketika seseorang mukmin konsekuen mengamalkan Qur'annya, mengamalkan apa yang dibawa Rasulullah, kelak orang mukmin itu dibangkitkan di hari kiamat. Sementara ketika ia dibangkitkan, ia dikelilingi oleh cahaya. Begitu Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, taral mu'minin wal mu'minat nuruhum yas'a baina aydihim. Kelak di hari kiamat kamu akan melihat dan menyaksikan kaum mukminin, cahaya mengelilingi mereka ketika mereka dibangkitkan. Sehingga kemudian orang-orang munafikin, cahaya itu dari samping kanan, samping kiri, dari depan, dari belakang, mengelilingi kaum mukminin. Kenapa cahaya mengelilingi kaum mukminin kelak di akhirat? Karena kaum mukminin hidupnya di dunia berpegangan dengan tali Allah yang merupakan cahaya, berpegangan dengan Rasulullah yang merupakan cahaya, berpegangan dengan Al-Quran yang merupakan cahaya. Maka kelak ia bangkit di hari kiamat dikelilingi oleh cahaya itu, nuran yas'a baina aydihim wa bi aimanihim busyra. Akan dikatakan berkabar gembiralah wahai yang dikelilingi oleh cahaya, surga menantikan kalian. Kaum mukmin hidup di atas cahaya karena selalu berpegangan dengan cahaya. Apabila Rasul merupakan cahaya Allah yang pertama diciptakan, kemudian 124.000 para nabi diciptakan dari cahaya itu. Sebenarnya kalau kita hadir maulid, rajin maulud apapun, apa yang kita baca, diba, azab, dan semuanya pasti akan membicarakan mengenai cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lewat saja beberapa maulid yang ada. Bahkan dari mulai Busiri dalam burdahnya yang amat terkenal memuji Rasulullah, beliau pun melukis membahas masalah ini, bahwa sebenarnya semua prestasi yang dimiliki para anbiya, semua kebesaran yang dimiliki oleh para anbiya, semua itu hanya merupakan percikan dari cahaya Rasulullah. Busiri pernah berkata, "Famablaghul ilm fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Yang hanya mampu dikatakan, sampai di situ saja pengetahuan orang memahami bahwa ia Muhammad adalah manusia, tetapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim, tapi ia merupakan makhluk Allah yang termulia dari semua makhluk Allah. Terus, wa kullu ayin atar rusulul kiram biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Segala keagungan, mukjizat dan apapun yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya itu sebenarnya berhubungan hanya dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca selalu akan menemukan bahwa Rasulullah yang pertama diciptakan. Maulid Al-Azab juga pernah berkata, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Segala puji bagi Allah yang telah mengadakan, menciptakan dari cahayanya seluruh cahaya yang dengan cahaya itu bisa menerangi segala wujud. Sabaqal awalim fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Cahaya itu mendahului seluruh makhluk Allah, dan sebenarnya pada hakikatnya semua ini dimulai dari Sayyidil Wujud Muhammad. Apa yang kita baca dari seluruh makhluk maulud yang ada, dari seluruh diba dan semuanya pasti akan membicarakan segala sesuatu itu dimulai dari Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sehingga
orang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kenapa kita bersalawat? Karena Allah dan para malaikatnya, dan karena berselawat, dan karena Allah memerintahkan kita berselawat. Kalau kita berselawat, apa yang kita peroleh? Allah akan memberikan rahmat kepada kita. 1 dibalas 10, bisa 1 dibalas 1000. Tetapi dibalik semua itu apa? Dibalik selawat, selain pahala dan rahmat, ternyata dibalik salawat itu ialah pencurahan nur dan cahaya dari Allah untuk menerangi hati kita. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 43, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur." Ya Allah dan para malaikatnya yang mengucapkan salawat untuk kalian. Kapan? Ketika kita bersalawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Apa di balik salawat ini yang Allah berikan kepada kita? Liyukhrijakum, untuk mengeluarkan, mementaskan kalian dari kegelapan demi kegelapan ilan nur. Yang menyebut nama Rasul harus memperoleh nur. Yang bersalawat kepada Rasul harus memperoleh nur. Yang konsekuen mencintai dan mengikuti Rasulullah pasti memperoleh nur dan cahaya dari Allah. Karena itu segala yang terjadi di tengah-tengah kita, apabila ada kerusakan, ada kesimpang siuran, ada hal-hal yang menyebabkan kita terpuruk, terbelakang dan semuanya, sehingga kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketegangan, hidup dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga terjadi hal-hal yang gak diinginkan, sehingga tidak memberikan suasana dan keadaan yang nyaman. Semua ini terjadi karena kita pisah dari sumber cahaya itu. Orang yang ada di hatinya Sayyidul Wujud, pasti hati itu penuh dengan cahaya. Dan ketika hati itu penuh dengan cahaya, akan tidak ada lagi tempat di hati itu untuk fitnah, untuk mengarang-arang sesuatu, untuk menuduh, untuk mengejek, untuk menghina, untuk hasud, untuk sombong, untuk hal-hal penyakit hati. Akan tidak ada manggon di hati, yang di hati itu ada cahaya yang kita peroleh dari Sayyidil Wujud Muhammad. Semua yang ada keterbelakangan, kerusakan ini karena kita tidak memiliki, tidak kita letakkan Sayyidil Wujud di hati kita. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang di rumah itu ada Rasulullah, tidak perlu memerlukan cahaya dan lampu. Aisyah meriwayatkan, istri beliau, pernah suatu malam aku jatuh, lampuku terpadam. Lampu yang zaman dulu terlilin semuanya padam, sementara jarumku jatuh. Aku sibuk mencari, di tengah-tengah aku mencari, masuk Rasulullah, terang benderang tempatku, dan semua aku mampu melihat. Fisiknya juga cahaya, apalagi apa yang dibawa oleh beliau. Karena itu kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Untuk itu juga kullu qalbin, setiap hati, di situ ada Sayyidil Wujud, pasti akan memancarkan cahaya dari hati itu. Apabila hati ada cahaya, maka instruksi hati ini kepada anggota badannya, kepada tangannya, kepada lisannya tidak akan memerintah kecuali yang terbaik. Nur Muhammad. Iqbal dalam kitab Rawa'i Iqbal, pilihan-pilihan yang indah, kumpulan dari syair-syair Iqbal, pujangga Pakistan yang amat terkenal mencintai Rasulullah. Dalam salah satu topik syair dia, maudhu'nya, dia memberikan judul dalam kumpulan bait syairnya, judulnya ialah Parlemen Iblis. Ia gambarkan di situ iblis sedang mengundang semua pengikut-pengikut pembesar-pembesarnya untuk sidang bersama, karena ada masalah yang akan ia bahas. Iblis memimpin sidang itu langsung. Ia berkata kepada semua pembesar-pembesarnya ini,
bagaimana caranya kalau kita melihat seorang muslim konsekuen dengan Islamnya, takut kepada Allah, berani menegakkan kebenaran, tidak kenal mundur untuk menegakkan kalimat Allah, mempraktekkan semua yang dibawa oleh Islam, penuh kecemburuannya terhadap Islam sehingga tidak mau Islam dipermainkan, tidak mau Islam dihina. Dia akan tegas, berani, tidak mengenal keletihan, tidak mengenal loyo untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Bagaimana caranya untuk kita jadikan orang semacam ini supaya loyo, habis kekuatannya, minder hidupnya, Islamnya tinggal jadi namanya saja, tidak lagi terpanggil untuk memperjuangkan Islamnya, tidak lagi terpanggil untuk mempraktekkan Islamnya, supaya menjadi Islam yang abangan, acuh tak acuh dengan Islamnya. Bagaimana caranya? Masing-masing mereka memberikan pendapat dan ditolak oleh iblis. Singkatnya, iblis kemudian berkata, hanya satu dan saya tahu caranya. Hanya satu untuk menjadikan setiap muslim yang kuat menjadi lemah, yang berani menjadi pengecut, yang konsekuen dengan Islamnya, akan tak acuh dengan Islamnya. Hanya satu. Mereka semua berkata, apakah itu? Kata iblis, lemparkan jauh-jauh Muhammad dari hati dia, maka hati itu akan gersang dan akan hancur semua keyakinan dan konsekuen dia terhadap Islam. Buang jauh-jauh, jangan sampai masih nempel Sayyidil Wujud Muhammad di hatinya. Karena hidup bersama Rasulullah, hidup dengan cahaya. Kapan orang yang hidup dengan cahaya kemudian merasa takut, gelisah, merasa dalam keraguan dan kegelapan? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Cahaya Rasulullah, nur. Karena itu tadi kata Habib Ali, nuran faqa kulla nur, cahaya yang mengalahkan semua cahaya. Bahkan Sayyid Muhammad Dastaghib, Hussein Dastaghib, dalam salah satu bukunya ia berkata, akhirat tidak ada lagi memiliki cahaya, karena akhirat tidak, di akhirat, di padang mahsyar kelak di akhirat tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi matahari. Setelah dia menolak semua, tidak ada bulan, tidak ada matahari, tidak ada terang, tidak ada semuanya, terakhir dia berkata, akhirat cuman akan menjadi terang benerang bijamali Muhammad, dengan keindahan Sayyidil Wujud Muhammad, dengan cahaya Sayyidil Wujud Muhammad. Karena bumi ini pun wa asraqatil ardu binuri rabbiha, cahaya menjadi terang benerang karena cahaya Allah, dan pemikul cahaya Allah itu ialah Sayyidil Wujud Muhammad. Kita sedang membicarakan Sayyidil Wujud Muhammad yang disebut sebagai dalam riwayat-riwayat yang sahih merupakan makhluk Allah yang pertama diciptakan. Sebenarnya segala sesuatu memang diawali dari beliau dan kelak akhir yang punya peran jua beliau. Allah nurus samawati wal ard, Sayyidul Wujud nur sirajan munira menurut Al-Quran. Al-Quran risalah yang dibawa oleh Rasulullah juga merupakan cahaya. Yang memeluk Islam ini juga berarti memilih cahaya. Yang berselawat kepada Sayyidul Wujud akan memperoleh cahaya. Ahlul Bait juga mereka merupakan cahaya-cahaya Allah, Nurullah. Karena itu setelah Allah menyebutkan nurus samawati, Allahu nurus samawati wal ard, setelah ayat ini spontan Allah menyebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa, di rumah-rumah yang Allah telah mengharuskan untuk disanjung tinggi rumah-rumah ini. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, rumah siapakah yang harus disanjung, dimuliakan? Rasul bersabda, buyutil anbiya, rumah para anbiya. Kemudian salah seorang sahabat Rasul menudih, apakah rumah Fatimah putrimu ini masuk? Rasul kemudian bersabda, huwa min afadiliha, rumah ini yang lebih mulia dari semuanya. Karena di situ ada Rasulullah dan di situ ada cahaya Rasulullah, bad'atul Mustafa Fatimah. Karena itu Rasulullah kan ketika mengawinkan atas perintah Allah putrinya Fatimah, didatangi oleh malaikat.
Kemudian malaikat berkata, "Ya Muhammad, assalamu yuqri'ukas salam." Allah menyampaikan salam kepadamu. Kemudian Allah menyampaikan pesan, "Zawwijin nura minan nur." Qultu man min man? Qala Fatimah ma'ali. Kata Jibril, Allah menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkan kawinkanlah cahaya dengan cahaya. Rasul bersabda, siapa dengan siapa? Kemudian Jibril menyaut, Fatimah dengan Ali. Nur dengan nur, cahaya dengan cahaya. Karena mereka hidup bersama orang yang penuh cahaya, orang yang paling dekat pada Rasulullah, orang yang paling mencintai Rasulullah, pasti hidup dalam cahaya Rasulullah. Dan setiap orang mukmin, siapapun ia, konsekuen dengan apa yang dibawa Rasulullah, pasti akan memperoleh percikan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ma'asyiral muslimin, apapun yang kita bahas berkaitan dengan cahaya Allah, yaitu Sayyidil Wujudi Muhammad. Kalau kita berbicara cahaya beliau di alam sebelum alam ini, ketika merupakan awal ciptaan Allah. Karena segala sesuatu sebelum ada, hanya Allah yang esa. Ketika ingin memulai ciptaannya, ya cahaya Rasulullah pertama diciptakan. Apabila kita membicarakan di alam itu, maka cahaya Rasulullah yang merupakan sentral dari segala sesuatu. Apabila kita bicara di alam dunia ini, juga kita hanya membicarakan cahaya Rasulullah yang dinikmati oleh orang-orang yang hidup bersama beliau. Dan kemudian cahaya itu akan terus menerus sepanjang kehidupan ini, sebagaimana Allah sebutkan, sirajan munira, cahaya yang terang benderang. Sehingga disebutkan dalam salah satu buku tafsir bahwa Allah menggunakan kalimat siraj dalam Al-Quran 4 kali, menyebut nama Muhammad dalam Al-Quran 4 kali, menyebut nama Al-Madinah, tempat Rasulullah dan pusara Rasulullah 4 kali. Semuanya serba 4, karena memang siraj itu Muhammad, dan karena Al-Madinah itu jadi Munawwarah, disebut Al-Munawwarah binuri Muhammad. Madinah yang penuh cahaya. Dengan cahaya siapa? Dengan cahaya Sayyidil Wujudi Muhammad. Semuanya merupakan cahaya. Di alam ini cahaya sampai hari kiamat. Dan kelak di alam akhirat, setelah alam ini, manusia yang berperan, yang paling nampak cahayanya, yang akan disaksikan oleh seluruh makhluk Allah dari Adam sampai manusia terakhir, juga di sana Jamalu Muhammad, Nur Muhammad, Azamatu Muhammad, Maqaman Mahmudan li Muhammad. Semuanya di sana adalah kembali kepada Sayyidil Wujudi Muhammad. Maka kebesaran Nabi kita ialah kebesaran di alam sebelum alam ini, dan kebesaran di alam ini, dan keagungan serta kebesaran setelah alam ini. Semua ini dimulai oleh beliau dan kelak diakhiri oleh beliau. Karena saya ketika bicara awal dan akhir, jangan disalahfahami. Ini sifat Allah, artinya dalam segi makhluk berkaitan dengan Allah wal awal wal akhir. Tapi saya bicarakan makhluk pertama Rasulullah, kemudian kembali segala sesuatu akhirnya pun pada Rasulullah. Kapan? Ketika di mahsyar, ketika seluruh anak Adam memerlukan pertolongan dan bantuan. Di hari itu yang hanya mampu menolong Sayyidil Wujud Muhammad. Kaum mukminin, seorang ayah dan para aulia Allah, para syuhada, mereka ketika mampu memberikan syafaat-syafaatnya, maka syafaat-syafaat itu percikan dari Al-Musyaffa' Al-A'zam Sayyidil Wujud Muhammad, pemberi syafaat. Sampai kapan akhirnya? Ketika Rasul telah membagikan bermacam-macam syafaatnya di alam itu, sampai terakhir setelah mau ditutup, sudah selesai pembagian manusia, fariqun fil jannah, sebagian di surga, fariqun fis sa'ir, sebagian di neraka. Setelah selesai pembagian ditutup dengan pertanyaan Allah kepada Sayyidil Wujud, aradhita ya Muhammad? Sudahkah kamu rela wahai Sayyidil Wujud Muhammad?
Sudahkah kamu puas memberikan semua syafaat dan cahaya ini dan rahmat ini? Aradhita ya Muhammad, sesuai dengan firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu sampai kamu rela. Setelah di sana kelak, Allahumma rzuqna syafa'atahu. Setelah kelak di sana beliau membagikan bermacam-macam syafaatnya. Terakhir mau ditutup ini, Rasulullah berfirman, aradhita ya Muhammad, sudahkah kamu rela? Sudahkah kamu puas? Ketika Rasul mengatakan radhit, aku telah puas, rela, selesai. Tidak ada lagi. Semua sudah pergi ke surga akan memperoleh kenikmatan surganya, dan yang lain pergi ke neraka akan memperoleh siksaannya. Inilah kebesaran Sayyidil Wujudi Muhammad. Tetapi ma'asyiral muslimin, kita di ujung bulan Rabiul Awal. Dari mulai tanggal 1 kita mengadakan peringatan demi peringatan, membicarakan keagungan beliau, kebesaran beliau. Tapi saya menghimbau diri saya dan seluruh hadirin, kita enggak cukup lari di tempat semacam ini. Kita enggak cukup cuma hanyut membicarakan kebesaran beliau, keagungan beliau. Tapi kita harus memulai dari diri kita dengan niat yang kuat untuk mulai meniru dan mempraktekkan apa yang dibawa oleh beliau. Untuk mulai mengatakan, ya Rasulullah, kita akan memeriahkan hari kelahiranmu dan kita akan niat nawaitu ingin mempraktekkan apa yang engkau bawa, agar kemudian kita layak kelak memperoleh percikan dari cahayamu ya Rasulullah. Kita ketika jauh dari Rasulullah, yang terjadi ialah yang dekat kepada kita kegelapan, yang dekat kepada kita kebiadaban, yang dekat kepada kita kerusakan, yang dekat kepada kita bencana dan macam-macam yang terjadi. Ketika kita kembali kepada beliau, baru kita akan dinaungi oleh cahaya beliau. Orang yang hidup dalam naungan cahaya Rasulullah tidak pernah akan disentuh, tidak pernah akan memperoleh kecuali yang terbaik. Begitulah orang-orang yang telah sampai cinta, memiliki rasa cinta pada Rasulullah. Mereka tidak pernah memikirkan nasib mereka, apapun yang terjadi bagi mereka. Setelah memiliki al-mahabbah, cinta mutlak, maka mereka hidup dalam cahaya. Apapun bencana, apapun cobaan, apapun gangguan, bagi mereka adalah kerikil-kerikil kecil, karena mereka sedang menikmati cahaya Rasulullah, keindahan Rasulullah, dan mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita tidak hanya hanyut membicarakan kebesaran beliau, tapi kita mohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk dan hidayah untuk mampu mempraktekkan. Kita mohon kepada Allah melalui Rasul yang sedang kita peringati hari lahirnya, melalui cahaya, sumber cahaya, pemberi cahaya, pembawa cahaya, agar Allah menyatukan hati kaum muslimin, agar Allah mendamaikan apa yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, dan Allah mudah-mudahan menggagalkan semua yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam, supaya tetap umat Islam, umat Muhammad yang satu dalam naungan dan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.